Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Nek, maafkan aku, sungguh aku tidak ingin berbuat begitu pada Audrey. Aku tidak pernah menyangka aku akan jatuh cinta padanya. Cobalah mengertilah, Nek, ucap Byakta penuh dengan nada permohonan. Nenek tidak menanggapi ucapan Byakta sama sekali. Setelah melihat Wina masuk, nenek pun membalikkan tubuhnya hendak masuk. Melihat nenek yang mengacuhkannya, Byakta tidak kehabisan akal. Ia akan melakukan apapun agar nenek mau memaafkannya. Kalau nenek belum mau memberi maaf padaku, aku akan terus di sini sampai nenek memaafkan aku, teriak Byakta, tanpa peduli nenek menggubrisnya atau tidak. Nenek mendengarnya, tapi ia terus masuk tanpa berniat berhenti atau menjawab. Pintu pun tertutup meninggalkan Byakta yang keras kepala. Sementara dari lantai 2, tepatnya di kamar Audrey, ia melihat semua yang terjadi dengan air mata berderai. Tadi dia sudah salah sangka pada laki-laki yang sedang berjuang di bawah sana, sampai tidak sadar sudah membuat satu-satunya akses berkomunikasi mereka hancur begitu saja. Namun, di tengah kesedihannya, ada yang membuncah di hatinya. Ternyata laki-laki itu mau memperjuangkannya. Secarik senyum terbit di bibirnya, tipis sekali. Audrey mengulang kembali awal pertemuan mereka hingga sebuah kesepakatan untuk saling menguntungkan pun terjadi. Semua berawal dari rahimnya yang disewakan pada laki-laki itu seharga 5 miliar, tempat di mana sebuah kehidupan dimulai, tempat di mana garis nasib dituliskan. Ya, dari sanalah kisah cinta mereka dimulai, seperti kehidupan di dalam rahim, seperti itulah proses perjalanan cinta mereka, tidak mudah namun memberi kesan yang tak akan pernah terlupakan hingga maut menjelang. Audrey mengusap perut ratanya, ia juga mengingat sang adik yang dulu ia perjuangkan. Audrey merasa secara tidak langsung sebelum pergi adiknya ingin menempatkan Audrey di tempat yang tepat, tidak lagi pada kehidupan yang mengerikan bersama ibu tiri mereka. Entahlah, Audrey tidak tahu itu, tapi yang ia rasakan saat ini adalah Tuhan selalu meletakkan hikmah di setiap kejadian di dunia ini. Audrey mengusap air matanya, kini hanya tinggal satu titik lagi penghalang untuk mereka bersama. Setelah mengarungi perjuangan hidup saling berjauhan, yang satu ingin melupakan dan yang satu terjatuh hingga tak berdaya. Sekarang tidak lagi, kini keduanya sudah di jalan yang sama, yaitu berjuang untuk bersama menjalin lagi mahligai yang hampir sirna. Sementara di depan gerbang, Byakta masih bertahan, ia masih menunggu di sana, berharap nenek akan iba padanya. Meski membosankan ia harus melakukannya, ia tidak boleh menyerah. Ia yakin nenek tidak akan membiarkannya mati di sini karena kelelahan, lapar dan kehujanan. 1 jam, 2 jam, 4 jam hingga 7 jam berlalu tidak satupun orang yang terlihat keluar dari dalam rumah, baik itu nenek, Wina atau Audrey sekalipun. Rasa cemas akan ditinggalkan tiba-tiba merasuk dalam hatinya. Bagaimana kalau dia sudah berjuang tapi ternyata Audrey malah berpihak pada nenek? Byakta tidak bisa membayangkan jika itu terjadi, akan sehancur apa dia tanpa gadis itu. Aku tidak akan berhenti sebelum mendapatkannya. Jika cara baik-baik tidak bisa, aku akan melakukan cara lain sampai dapat. Gumam Byakta penuh ambisi. Saat sedang bergumam sendiri, Byakta melihat ada beberapa orang laki-laki yang kelihatannya warga yang tinggal di sekitar rumah nenek Audrey. Byakta terkesiap, ia takut ditanya yang aneh-aneh oleh mereka, apalagi sampai harus terjadi kesalahpahaman yang tidak penting. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Saya melihat Anda sejak sore tadi berada di sini. Apakah Anda menunggu pemilik rumah ini?" tanya seorang laki-laki untuk mewakili yang lainnya. Byakta segera berdiri dari tempat duduknya, lalu membungkukkan badan sedikit memberi hormat lalu tersenyum ramah namun terpaksa. Sungguh ia benci suasana ini, ia seperti orang yang dicurigai akan berbuat jahat.
karena Byakta melihat orang-orang yang di hadapannya ini menatapnya dengan tatapan penuh curiga. "Selamat malam, ya, saya sedang menunggu pemilik rumah, tapi hingga malam ternyata mereka belum kembali juga," jawab Byakta asal. "Kenapa tidak dihubungi saja?" tanya laki-laki itu lagi. "Ah, sudah. Tadi sudah saya hubungi, katanya sebentar lagi sampai," bohong Byakta. Sungguh ia malas sekali harus berjumpa dengan orang-orang ini. Kalau tidak mengingat seseorang di dalam sana, mungkin dia sudah pergi dan tak akan kembali, tapi ia tidak melakukan itu. "Oh, begitu. Baiklah, kalau perlu bantuan rumah saya di sebelah rumah ini, silahkan datang saja," tawar laki-laki yang terlihat sudah tidak muda lagi yang ternyata tetangga nenek Audrey. "Ah, iya, terima kasih," ucap Byakta sambil tersenyum paksa. Setelah berbasa-basi akhirnya mereka pergi juga. Byakta dapat bernafas lega, setidaknya ia tidak diusir oleh orang-orang itu. Di dalam sebuah villa, tampak seorang gadis sedang sibuk berusaha ingin berteriak meminta bantuan siapa saja yang bisa membantunya lepas dari tempat ini. Ia terus bergerak, berharap tali yang mengikatnya bisa memberinya celah untuk melepaskan diri. Namun sayang sekali, benda yang mengikatnya itu tak kunjung lepas, mengendur juga. Meski begitu ia tak kehabisan akal, tatapannya mengedar ke seluruh ruangan mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membebaskan diri. Nihil, tidak ada satupun benda yang bisa digunakan untuk memotong tali sialan itu. Tapi setelah mengamati kembali, ia melihat ada sebuah pecahan kaca tepat di sudut lemari. Kalau dilihat sekilas memang tidak akan terlihat, karena kaca itu bening. Namun benda itu sangat jauh dari tempatnya duduk. Rania tidak tahu bagaimana mencapainya sedangkan dia terikat kuat. Tidak kehabisan akal, Rania pun mulai menggeser kursinya perlahan, bergerak pelan tapi pasti. Di tengah kegiatannya yang ingin melepaskan diri, Rania mendengar seseorang datang. Suaranya sangat familiar di telinganya. "Om Bas." Matanya terbelalak, dia tidak salah dengar. Memang itu suara laki-laki yang kemarin menolongnya. Rania pun semakin yakin saat satu kalimat ia dengar dengan jelas. "Gadis? Ah, apakah Anda sudah menemukan gadis yang Anda cari kemarin?" "Syukurlah, setidaknya dia belum kabur kemanapun." Gadis yang menyusahkan. "Tidak salah lagi, itu benar-benar Om Bas," pikirnya. Hal tersebut membuatnya lebih bersemangat untuk lepas. Jantungnya juga tak kalah bersemangat mengetahui laki-laki itu berada di sini juga. Tidak tahu apakah sebuah kebetulan, atau laki-laki itu sengaja mengikutinya ke sini untuk menyelamatkannya seperti kemarin. Entahlah, dia tidak mau menduga untuk saat ini. Rania hanya ingin cepat mendapatkan kaca tersebut. Di villa lain, Bastian terus mondar-mandir memikirkan cara bagaimana bisa masuk ke dalam sana tanpa harus adu jotos dengan mereka. Hal tersebut membuat semua anak buahnya bingung sendiri, apalagi Yo yang ikut bingung harus bagaimana. Padahal sebagai seorang mafia, seharusnya dia tahu apa yang akan mereka lakukan kalau hanya menyelamatkan seorang gadis. Bahkan asal menerobos saja bisa ia lakukan dengan mudah, apalagi salah satu anak buahnya yang mengikuti Bastian tadi mengatakan kalau penjaga di sana hanya preman biasa yang tidak harus mereka takuti. Namun, saat mendengar alasan Bastian yang tidak ingin gegabah mengambil tindakan, membuatnya ikut buntu. Kita tidak tahu siapa orang yang akan membelinya. Menurut keterangan gadis itu, dia seorang turis juga. Kita tidak bisa mengambil resiko untuk terlibat masalah dengan orang itu, karena feelingku mengatakan dia bukan orang sembarangan, tutur Bastian tegas. Bastian melihat suasana luar melalui jendela. Tampak dari jauh di halaman villa itu, penjagaan semakin ramai, sepertinya mereka menambahnya. Hatinya semakin gusar membayangkan bagaimana ketakutannya gadis kecil itu di sana. Ia ingin nekat namun kewarasan masih menyadarkannya. Kelihatannya mereka menambah personil untuk berjaga.
ucap Yo yang ikut mengintip di jendela bersama Bastian. Bastian mengangguk lalu berdehem, "Satu dari penjaga itu mengenalku dan mencurigaiku," sahut Bastian santai, namun membuat Yo mengerutkan kening. "Bagaimana bisa?" tanya Yo penasaran dengan yang terjadi sebenarnya. Lalu Bastian pun menceritakan awal pertemuannya dengan gadis bernama Rania itu, hingga membuatnya harus sampai di villa ini. "Jangan bilang Anda menyukainya, makanya Anda melakukan ini semua," tebak Yo sambil menyeringai. Bastian mendengus mendengar bualan Yo yang menurutnya bodoh itu. "Apa aku harus menyelamatkan orang-orang yang aku suka saja? Hentikan bicara omong kosongmu." Alih-alih berhenti, Yo malah tertawa mendengar ucapan Bastian barusan. "Itulah yang membuat saya bingung, selama ini Tuan tidak pernah peduli dengan siapapun, kecuali keluarga Nyonya Loren. Tapi, sepertinya gadis itu membuat Anda berpaling, sehingga Anda kembali ke sini dan meninggalkan urusan Tuan Byakta hanya demi menyelamatkan gadis yang tidak Anda kenal itu. Hentikan, atau aku akan menembak kepalamu, Yo," ancam Bastian dengan tatapan tajam. "Lalu untuk apa kita di sini kalau tidak berbuat sesuatu? Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan pada gadis itu di dalam sana," celetuk Yo sambil melihat perubahan air muka Bastian. Yo menyeringai saat melihat ternyata Bastian semakin gusar saja, setelah mendengar celetukannya barusan. "Diamlah kalian di sini, aku akan melihat kondisi di luar," titah Bastian sambil melangkah ke arah pintu. Namun langkahnya terhenti saat mendengar sebuah ketukan dari jendela samping villa. Tidak hanya Bastian yang mendengarnya, Yo dan beberapa anak buahnya pun ikut menoleh ke arah suara. Tepat di jendela samping villa terlihat sesosok wanita mengetuk-ngetuk kaca jendela tersebut, sambil memanggil nama seseorang dengan berbisik. "Om Bas, Om Bas. Cepat buka jendelanya, aku tahu Om Bas di dalam, tolongin aku lagi, Om." Semua orang yang berada di ruang tamu tersebut saling pandang satu sama lain. Namun Bastian segera paham siapa yang sedang berada di balik jendela itu. Langkahnya lebar menuju jendela, dengan jantung yang berdebar kencang. Setelah sampai di dekat jendela, Bastian langsung menyibak gorden dan benar dugaannya, itu Rania, gadis yang akan dia tolong. "Kau?" Rania sempat tersenyum saat melihat Bastian menyibak kain gorden tersebut. "Om, cepetan buka, nanti aku ketahuan," pinta gadis itu memelas. Bastian tidak menunggu lagi langsung membuka jendela tersebut dan membantu Rania masuk perlahan ke dalam. Setelah melewati jendela itu, refleks Rania langsung memeluk Bastian, begitu juga Bastian yang memang sudah khawatir sejak kemarin, tanpa sadar membalas pelukan Rania tidak kalah erat. Keduanya berpelukan seperti satu pasang kekasih yang sudah terpisah lama. Tampak Bastian menarik nafas lega saat tahu ternyata gadis yang ia khawatirkan itu baik-baik saja. "Tuan, dia siapa?" Satu pertanyaan lolos begitu saja dari mulut Yo, membuat kesadaran Bastian kembali pada titik saraf yang semestinya. Seketika itu juga ia menyadari sudah melakukan kesalahan besar. Bastian langsung menjarakkan tubuhnya dari Rania, membuat ratan kedua tangan Rania terlepas begitu saja. Rania yang juga baru menyadari, ternyata tidak hanya Bastian yang berada di ruangan itu pun terbelalak. Mendadak suasana menjadi tanggung. Bastian dan Rania menjadi salah tingkah, namun gadis itu dengan cepat menguasai itu semua. Ia mengalihkan suasana canggung itu. "Ah, maafkan saya om-om semuanya, saya kira nggak ada orang." Rania menutup mulutnya saat melihat tatapan tajam Bastian padanya. Masih dengan tangan yang menutup mulutnya, mata Rania mengamati satu persatu orang yang ada di ruangan itu. "Mati gue, sebenarnya siapa Om Bas, ini? Kok, mereka semua kelihatan kayak mafia-mafia yang ada di koleksi film action gue, sih?" Gumam Rania dalam hati. "Bagaimana kau bisa sampai ke sini?"
Tanya Bastian tegas, sangat bertolak belakang dengan dia yang tadi memeluk Rania penuh kekhawatiran. Yo mengulas senyum tipis di bibirnya. Ia melihat Bastian sangat gugup saat ini. Ini adalah fenomena langkah kedua yang ia lihat dari Bastian, yaitu gugup. Padahal selama ini, dia selalu tampil sempurna di belakang Byakta dengan wajah tampan tapi dingin. Yo beralih melihat Rania. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa gadis yang sudah mengalihkan perhatian Bastian hanyalah gadis manis yang imut bertubuh mungil. Aku lari. Tadinya mereka mengikatku, tapi aku bisa lepas dan lari ke sini, jelas Rania jujur. Bagaimana kau bisa tahu aku ada di sini? Pertanyaan lanjutan dilontarkan Bastian lagi. Tadi aku mendengar suara Om Bastian, waktu masih diikat. Aku berusaha lepas dan melarikan diri, tapi aku nggak tahu mau lari kemana. Karena semua villa tampak gelap, kecuali hanya villa ini yang terang. Ya, sudah aku ke sini. Ternyata feelingku benar, Om Bastian ada di sini, jelas Rania panjang kali lebar. Setelah mendengar semua penjelasan Rania, Bastian beralih kepada Yo, ingin meminta pendapat akan melakukan apa malam ini. Karena sudah pasti sekarang orang-orang yang menyekap Rania sedang mencari gadis itu. Yo, dia tidak bisa di sini malam ini, dia harus segera pergi, ujar Bastian sedikit gusar. Mendengar ucapan Bastian, Yo sudah tahu dia harus melakukan apa saat ini. Yo memberi isyarat pada salah satu anak buahnya untuk mengambil travel bag miliknya, untuk memberikan Rania sesuatu. Malam semakin larut. Hawa dingin dari angin malam semakin terasa menusuk hingga ke tulang persendian. Byakta memeluk dirinya sendiri untuk mengurangi rasa dingin di tubuhnya. Semua ini ia lakukan demi seseorang yang sangat ia cintai. Bahkan, ia sama sekali tidak memanfaatkan mobilnya untuk menghindar dari dinginnya angin malam. Sesekali ia mengusap-usap bahu hingga lengannya, berharap usapan itu sedikit memberi rasa hangat di tubuhnya. Terlintas dalam benaknya, andai ia tahu akan sesulit ini. Ia tidak akan menyia-nyiakan Audrey dulu, ingin sekali ia memutar waktu kembali. Namun apalah daya ia tak kuasa akan hal itu. Hanyalah satu kata yang cocok untuknya saat ini yaitu pasrah. Pasrah jika harus kesulitan seperti ini untuk mendapatkan cintanya kembali. Di tengah pergeluran hatinya dan juga hawa dingin yang terus menerpa, ada sepasang mata yang mengamatinya dari jauh. Memandang masih dengan tatapan sinis menghujam, dasar bodoh, lakukan saja sesuka hatimu. Sampai kau mati pun aku tak akan peduli. Gumam Nenek Rose yang melihat Byakta dari kaca jendela kamarnya. Sedangkan Audrey masih sesenggukan di dalam kamar Tante Wina. Keduanya sama-sama tidak tahu harus melakukan apa. Melihat Byakta yang kedinginan di luar sana membuat hati Audrey sakit sekali. Sebab laki-laki itu sampai harus mengalami itu semua, sementara dirinya tidak bisa berbuat apapun hingga saat ini. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Dia laki-laki hebat dan kuat, biarkan dia seperti itu. Aku yakin nenek akan luluh nanti. Tenangkan Tante Wina keponakannya itu. Berada di posisi Wina juga sama tidak enaknya dengan Audrey dan Byakta, sebab rasa ingin membantu ada, akan tetapi melihat nenek yang berubah 180 derajat, membuatnya ciut sebelum melakukan apapun. Bagaimana kalau dia sakit, Tan? Tante tahu, dia orang kaya raya di Milan. Dia nggak pernah seperti itu dan Bibi Lauren akan marah padaku jika dia tahu kita memperlakukan anak kesayangannya seperti ini. Ceritakan Audrey sedikit tentang Byakta yang merupakan seseorang yang sangat manja. Wina semakin tak mengerti harus melakukan apa, hingga keduanya tertidur di dalam kamar Tante Wina. Audrey yang lelah menangis pun tak kuasa untuk tidak memejamkan mata. Sementara di apartemen, Bibi Lauren tak henti menghubungi Byakta untuk menanyakan keberadaannya. Namun, meski sudah berulang kali tetap Byakta tak menjawab satupun panggilannya. Membuatnya didera rasa khawatir,
bahkan Bastian pun sama. Nomor Bastian bahkan tidak aktif. Mel, mereka tidak pernah seperti ini, ada apa sebenarnya? Tanya Bibi Lauren penuh kekhawatiran. Mendengar itu, Melissa ragu untuk memberitahu bahwa Bastian tidak pulang ke Milan. Laki-laki itu malah kembali ke Bali, entah melakukan apa. Ia belum dapat kabar terkini lagi dari orang suruhannya, sementara Byakta yang sempat ia hubungi tadi setelah keluar dari unit apartemennya, mengatakan kalau ia akan mencari hunian baru untuknya dan Bastian selama di Jakarta. Mungkin, Bai sedang istirahat, Bibi. Jangan khawatir, sahut Melissa berusaha memberi pemikiran positif pada orang tua di hadapannya ini. Bagaimana kau bisa yakin? Tanya Bibi Lauren lagi sambil berkutat pada ponselnya. Tadi, Byakta mengatakan akan mencari hunian baru untuknya dan juga Bastian, barangkali dia sudah menemukannya dan lanjut istirahat. Bibi jangan khawatir, lebih baik Bibi istirahat saja bersama Raihan. Aku akan memasak makanan untuk kita. Melissa beranjak dari duduknya menuju dapur minimalis di apartemen tersebut, bukan hanya lapar, akan tetapi ia juga ingin menghindari pertanyaan lain dari Bibi Lauren. Aku akan istirahat bersama cucuku. Kau, masaklah yang enak, aku akan makan nanti, ujar Bibi Lauren sambil beranjak juga pergi ke kamar di mana Raihan juga tertidur pulas.